Ica biasanya kalau KIE sama pasien dengan DM atau HT, hipertensi gimana? Untuk biasanya kalau ada pasien hipertensi, kita tanyakan dulu tensinya itu berapa. Tensinya ditanyakan dulu sudah periksa atau belum. Kalau sudah periksa, biasanya bapak atau ibu itu akan membawa obat yang sudah dikasih dokter. Biasanya obat ACE inhibitor yaitu kayak captopril atau enggak nifedipin 10 mg. Kalau bapak tersebut belum periksa sama sekali, biasanya saya kasih informasi kayak non farmakologi dulu, seperti kalau misalkan obat hipertensi itu mengurangi makanan yang asin, terus sering cek darah, misalkan pusing, tanda-tandanya tuh kan kayak pusing, jadi saya suruh cek dulu, baru bisa kasih obat. Kalau untuk yang DM, itu sama, saya suruh periksa dulu, sudah periksa atau belum. Kalau belum, biasanya saya suruh periksa dulu, atau enggak saya tanya kakaknya dulu, misalkan kalau belum periksa, boleh dikasih obat apa. Kalau enggak, kasih non farmakologi dulu, kayak mengurangi makanan yang manis, diet seperti itu. Kalau biasanya kalau udah ke apotik, bawa obatnya, kayak obat yang di apotik itu ada metformin. Kalau enggak metformin yang 500 mg, bisa glibenclamid, ada macam-macam, ada 1 mg sampai 5 mg. Biasanya pasien itu datang pasti langsung kasih obatnya. Jadi saat pemberitahuan, selain cara penggunaannya, ya seperti diminum 1 kali sehari, lalu diberikan juga pengobatan secara non farmakologi. Bagaimana, Bu? Maaf, Cak, putus-putus di sini. Enggak apa-apa, Bu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, Bu. Masih ada waktu. Benar ya kata Ica tadi, kalau misalnya KIE pada pasien DM, hipertensi, sebisa mungkin ditanyakan tensinya atau kadar gulanya. Takutnya pasien cuman kayak keluhan pusing, langsung minta obat tensi, nggak taunya bukan tensi. Apalagi kalau DM kan, biasanya minta obat gula. Kalau ibu biasanya minum apa? Lah nggak tahu, obat gula aja mintanya. Kalau yang kayak gitu mending nggak usah dikasih. Takutnya kan ibunya minta gliben tapi dia belum pernah cek gula, takutnya malah drop gulanya. Malah. Iya. Udah itu aja mungkin, Bu ya. Cukup Ica ya, anaknya cepat mantap kok. Alhamdulillah. Gampang belajar. Ya. Oke, siap-siap. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ica. Ica, potongan obat ada berapa? Dan bisa diberikan contohnya? Kenapa, Bu? Penggolongan obat ada berapa macam dan bisa tolong beritahukan contohnya masing-masing? Penggolongan obat itu kan ada obat bebas terbatas, sama obat keras, atau ada juga narkotik, psikotropik. Nah, kalau obat bebas itu biasanya kayak paracetamol, itu bisa diberikan tanpa resep obat. Biasanya juga bisa untuk self medikasi atau pengobatan sendiri. Obat bebas terbatas
kayak komik, terus sebentar, ada komik, biasanya di situ ada komik, ada ibuprofen, itu biasanya itu obat bebas terbatas itu juga bisa diberikan tanpa resep dokter. Kalau obat keras itu banyak macamnya, sama juga kayak amoxicillin, kayak asmef, asamefenamat, seperti itu. Kalau yang narkotik itu biasanya kayak lidokain, kodein, seperti itu. Kalau yang psikotropik itu seperti kayak diazepam, seperti itu. Tapi di apotik kami tidak melayani obat narkotik atau psikotropika. Kami hanya melayani obat bebas terbatas, obat keras yang termasuk obat wajib apotik, seperti itu. Kalau pernah dengar OOT? Obat tertentu. Contohnya apa? Tadi udah benar kok dijelaskan semua. Obat tertentu itu sebentar nih. Obat tertentu itu biasanya obat yang nggak boleh diberikan secara bebas. Contohnya? Contoh obat tertentu itu seperti sebentar gitu. Aduh, saya lupa. Seperti Dekatom. Seperti kalau di apotek kita obat tertentu itu seperti obat batuk kering, kayak dextro, seperti itu. Terus ada misalnya kalau OOT itu lebih ke apa namanya bekerja di SSP ya, sistem saraf pusat. Misalnya haloperidol. Ya, dia lebih ke saraf. Trihexyphenidyl dan lain-lain. Oke, udah benar tadi. Nah, next untuk pertanyaannya, ada di apotek ada jual obat tradisional nggak? Kalau jamu adanya, Bu. Kalau obat tradisional aja ya. Pernah melayani pasien yang jamu aja. Beli obat tradisional atau jamu? Kalau ada yang nanya obat tradisional, itu biasanya ditanyakan dulu buat apa obat tradisionalnya, Bu, gitu. Nanti siapa tahu di jamu, obat jamu itu ada yang cocok untuk ibu tersebut. Tahu nggak apa bedanya obat tradisional, OHT, sama fitofarmaka? Kalau obat tradisional kan itu biasanya yang diolah kayak turun temurun gitu kan. Kalau OHT itu obat herba terstandar. Kalau OHT itu kan yang kira-kira bedakan dari ketiga obat tersebut? Ketiga kategori yang tersebut. Yang pertama pasti logonya ya, Bu, beda. Pasti. Terus cara pengolahannya. Kalau obat tradisional kan bisa cara tumbuh-tumbuhan dengan dia, kalau cara pembuatannya nggak diuji kayak diuji praklinik atau kliniknya. Kalau OHT kan diujikan praklinik, seperti itu. Kalau fitofarmaka dia udah uji praklinik dan kliniknya. Ya, betul, sip. Oke, next pertanyaan. Ica tahu nggak ada berapa SP surat pesanan obat di apotek? Kalau di apotek Bermajaya sendiri ada 2, yaitu obat reguler yang biasanya obat bebas terbatas, sama obat wajib apotek. Nah, satunya itu ada surat pesanan prekursor. Itu yang dibedakan. Kalau yang di materi itu ada surat
pesanan reguler untuk obat bebas terbatas, sama obat wajib apotek. Terus obat yang mengandung prekursor, obat narkotik, dan satunya lagi surat pesanan psikotropik. Jadi ada 4. Ada 4 ya. Kalau OOT pernah melayani pasien yang terima obat OOT? Kira-kira kalau di surat pesanan itu apa sih yang membedakan SP yang prekursor sama OOT? Tahu nggak? Kalau yang di prekursor itu biasanya kayak di obat kering itu, kalau di obat batuk Bu, itu biasanya yang mengandung efedrin HCl seperti itu. Berarti itu adalah zat aktifnya ya. Aktif. Ya, kalau prekursor itu kalau di SP-nya wajib ada kandungan atau zat aktifnya. Berbeda kalau obat reguler ya udah cukup nama obatnya aja, nggak usah kandungannya gitu, nggak usah zat aktifnya. Sama yang terpenting itu ada nomor SP. Misalnya kalau yang reguler kan dia sambungan dari misalnya ada gabungan nih dalam satu SP ada obat keras, obat bebas terbatas ya udah itu SP1. Nah, berbeda kalau prekursor dia SP1, SP2 gitu. Kemudian selanjutnya pernah melakukan stok opname nggak selama praktek kerja lapangan di apotek Bermajaya? Kalau saya sih enggak Bu, biasanya kakaknya yang stok opname. Oh, stok opname di apotek Bermajaya setidaknya tahu lah ya berapa kali sebulan mungkin. Datanya kan sama ya. Bu Mayang ya? 3 bulan sekali Bu. Oh, 3 bulan sekali. Pas nggak sempat ikut ya. Mungkin karena waktunya juga ya Bu ya, makanya. Ya, cuma 2 minggu aja. Siap-siap. Nantilah untuk kedepannya mungkin mahasiswa kami selanjutnya bisa ini waktunya lebih panjang. Oke, 3 bulan sekali ya. Kalau di apotek Bermajaya sendiri deh untuk pencatatannya berupa apa aja selain penjualan? Penjualan aja. Penjualan aja yakin? Kalau saya di sana pencatatannya iya penjualan. Bagaimana Bu Mayang? Saya mau konfirmasi apakah hanya penjualan saja? Emang mungkin pas Ica cuman taunya penjualan Bu. Mungkin saya juga lupa ngajarin ada konseling, PIO yang kayak gitu-gitu. Mungkin menulis buku defekta juga ya Bu ya untuk obat-obat yang akan dipesan mungkin, yang obat-obat yang habis. Nah itu juga sebagai salah satu ini pencatatan di apotek gitu. Nah oke. Terakhir ya. Iya Bu. Kalau saya boleh tahu pengadaan di apotek Bermajaya pastinya kan ini ya berhubungan dengan PBF gitu. Nah Ica tahu nggak PBF apa aja yang sudah misalnya MOU mungkin sama apotek Bermajaya ada berapa dan bisa disebutkan? Kalau yang kemarin sih ada namanya ada PBF yang Ica waktu itu barengin Kak Wiwit itu cuma satu yang datang, yang pertama kali. Setelah itu cuma sekali aja. Yang pengadaan itu biasanya ke PBF Jaya. Sebentar Bu. PBF Berkat Jaya. Itu. Apalagi satu aja nih yakin. Sama konfirmasi nanti. Kalau yang kemarin tuh yang barengin sama Kak Wiwit itu yang sama apotek sama PBF Berkat Jaya, tapi apotek Bermajaya juga itu melakukan pengadaan di Kimia Farma. Dua itu aja berarti. Berkat Jaya sama Kimia Farma. Bagaimana Bu? Ada gini Bu, apotek, ya
Kan apotik di Balai Riam itu kan cuma satu. Nggih. Apotik di Balai Riam itu kan cuma satu. Ekspedisinya yang barengan sama PBF ngupin PBF itu cuma berkah. Kosongan obat itu dari apotik lain. Pesannya dari apotik lain gitu. Oh, Sebenarnya banyak ya, PBF-nya sebenarnya banyak sih. Tapi pengantaran ke Balai Riamnya itu yang nggak ada. oh. Nggak tahu Tapi juga pernah kenapa. pemesanan Iya. secara online ya, Bu? Pernah nggak apotek Bermaja pemesanan secara online pengadaannya? Atau salesnya yang harus datang langsung Kita ke awal apotek atau gimana? salesnya yang datang ke apotek itu cuma satu sales berkah online. Oh, iya iya. Itu kalau saya boleh tahu pengadaannya berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan mungkin, Bu? Oh, kok saya jadi nanya Bu Mayang ya? Mohon maaf, ini Ica. Nanti Bu Mayang konfirmasi gitu maksud saya. Iya. Gimana, Dek? Kalau kata kakaknya sih sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Kemudian untuk Ya. pembayarannya, kalau untuk keuangan pembayaran seperti itu langsung apakah cash hari itu juga atau ada masa tenggangnya gitu loh, Bu? Gimana? Ada masa jatuh tempo sih. Oh, jatuh tempo maksud Sebulan. saya. Oh, satu. Ya. Oh, nggih. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaan untuk mahasiswi kami. Baik, Bu, sebelum kami mengakhiri, apakah kami bisa meminta foto bareng dulu sebagai dokumentasi kami? Oh iya, boleh. Nggih. Satu, dua, tiga. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mayang Pratiwi, SFAM, kami ucapkan saya mewakili pihak institusi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi, program studi S1 Farmasi, memohon maaf apabila mahasiswi kami atas nama Mujiatun Nisa selama melakukan praktek kerja lapangan gitu ya Bu di Apotek Bermajaya ada kesalahan dan perbuatan yang kurang berkenan selama waktu PKL-nya. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Apotek Bermajaya yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melakukan praktek kerja lapangan di Apotek Bermajaya. Dan saya pribadi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mayang yang telah membimbing mahasiswi kami Indonesia ya Bu selama praktek lapangan, yang telah membimbing laporan-laporannya juga gitu. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu dan teman-teman sekalian yang ada di Apotek Bermajaya. Salam hormat saya untuk PSA-nya ya Bu sama teman-teman yang ada di Apotek. Iya. Baik, mungkin ada saran dan masukan terakhir bagi kami Bu dan bagi mahasiswi kami Mujiatun Nisa mungkin untuk kedepannya. Silakan. Mungkin untuk jangka waktu magangnya aja kali ya. Soalnya kan ya Nisa kayak apa belajarnya cuma separoh-separoh gitu. Tapi alhamdulillah Ya, sepertinya udah paham gitu ya Bu. Iya, cepat nangkap. Ya, emang mahasiswanya mahasiswa aktif Ya. di kelas juga, Ya. termasuk salah satu mahasiswa aktif. Ya, makasih banyak Bu ya. Mudah-mudahan ini ya silaturahmi kita tetap terjaga Bu. Kemarin saya sudah sempat WA Bu Mayang ya, tapi cuman di-read aja ya kemarin waktu beberapa minggu yang lalu. Nanti saya coba chat lagi ya Bu. Ya. Nanti saya minta tolong untuk penilaian fisiknya nanti dikirimkan kepada mahasiswi kami ya Bu di tanda tangan basah dan diamplopkan. Kemudian untuk yang nanti saya juga minta foto WA-nya dulu untuk penilaian pada seminar hari ini dan laporannya. Iya Bu, nanti saya kirim ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya tutup seminar PKL pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bu. Dadah, Des. Semangat ya. Selamat revisian. Ya, Bu. Semangat, Ica. Terima kasih, Kak. Besok udah kembali ke kampus ya. Besok udah Iya. pulang. Nggak Tadi apa-apa. terakhir. Ya. Ya. Monggo saya akhiri ya, Bu ya. Saya live Ya. Zoom, ya, live ini.